Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6B yang terdiri dari Dara Azhara, Jusyapna, Kezia Pasonda, Putri Syawalia Azhara, Cynthia Lepramesti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI 0169932004 tentang bahan tambahan pangan pemanis buatan. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kepada pemateri pertama saya persilakan. Pemanis buatan digunakan sebagai pemanis pada makanan karena pemanis buatan mempunyai kemanisan yang sama bahkan lebih jika dibandingkan dengan pemanis alami. Namun, penggunaan pemanis buatan yang terlalu banyak akan menimbulkan efek racun dan tidak baik bagi kesehatan. Efek racun yang ditimbulkan oleh pemanis buatan antara lain sakit kepala, migrain, mulut kering, mual, muntah, diare, dan kanker kandung kemih. Next, ada fungsi kebijakan. Nah, yang pertama meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen tentang penggunaan pemanis buatan dalam pangan. Yang kedua, menetapkan cara uji untuk pemanis buatan. Yang ketiga, menetapkan persyaratan penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan. Yang keempat, menjamin keamanan pangan. Kemudian ada isi kebijakan. Pedoman persyaratan penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan meliputi istilah dan definisi, batasan penggunaan pemanis buatan, ketentuan label, kajian keamanan pemanis buatan, dan penggunaan pemanis buatan berdasarkan kategori pangan. Pelaksanaan peraturan secara bertahap sesuai jenis pangan olahan pada SNI 0169932004 tentang bahan tambahan pangan pemanis buatan. Pemateri selanjutnya dipersilahkan. Bab 2. Kajian masalah substansial. A. Pelaksanaan peraturan secara bertahap sesuai jenis pangan olahan pada SNI 0169932004 tentang bahan tambahan pangan pemanis buatan. 1. Alitam. CAC mengatur maksimum penggunaan alitam pada berbagai produk pangan berkisar antara 40 mg per kilogram sampai dengan 300 mg per kilogram produk. Asesulfam K. CAC mengatur maksimum penggunaan asesulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 200 sampai 1000 mg per kilogram produk. Sedangkan FSANZ mengatur maksimum penggunaan asesulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 200 mg per kilogram sampai dengan 3000 mg per kilogram produk. Aspartam. CAC mengatur maksimum penggunaan aspartam pada berbagai produk pangan berkisar antara 500 mg per kilogram sampai dengan 5.500 mg per kilogram produk. Sedangkan FSANZ mengatur bahwa maksimum penggunaan asesulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 150 mg per kilogram sampai dengan 10.000 mg per kilogram produk. 4. Isomalt. CAC mengatur maksimum penggunaan isomalt pada berbagai produk pangan berkisar antara 30.000 mg per kilogram sampai dengan 500.000 mg per kilogram produk. Yang kelima adalah laktitol. CAC mengatur maksimum penggunaan laktitol pada berbagai produk pangan berkisar antara 10.000 mg per kilogram sampai dengan 30 mg per kilogram produk. 6. Maltitol. CAC mengatur maksimum penggunaan maltitol pada berbagai produk pangan berkisar antara 50.000 mg per kilogram sampai dengan 300.000 mg per kilogram produk. Manitol. CAC mengatur maksimum penggunaan manitol pada berbagai produk pangan sebanyak 60.000 mg per kilogram produk. Neotam. Penggunaan neotam dalam berbagai produk pangan antara lain sebanyak 2 mg per kilogram sampai dengan 50 mg per kilogram produk untuk minuman ringan, sebanyak 6 mg per kilogram sampai dengan 130 mg per kilogram produk untuk produk roti, sebanyak 800 mg per kilogram sampai dengan 4000 mg per kilogram produk untuk sediaan,
sebanyak 5 mg per kilogram sampai dengan 50 mg per kilogram untuk produk susu, dan sebanyak 10 mg per kilogram sampai dengan 1600 mg per kilogram produk untuk permen karet. 9. Sakarin. CAC mengatur maksimum penggunaan sakarin pada berbagai produk pangan berkisar antara 80 mg per kilogram sampai dengan 5000 mg per kilogram produk. 10. Siklamat. CAC mengatur maksimum penggunaan siklamat pada berbagai produk pangan berkisar antara 100 mg per kilogram sampai dengan 2000 mg per kilogram produk. 11. Silitol. CAC mengatur maksimum penggunaan silitol pada berbagai produk pangan berkisar antara 10.000 sampai dengan 30.000 mg per kilogram produk. 12. Sorbitol. LCAC mengatur maksimum penggunaan sorbitol pada berbagai produk pangan berkisar antara 500 mg per kilogram sampai dengan 200.000 mg per kilogram produk. 13. Ada sukralosa. CAC mengatur maksimum penggunaan sukralosa pada berbagai produk pangan berkisar antara 120 mg per kilogram sampai dengan 5.000 mg per kilogram produk. Isomat, laktitol, maltitol, manitol, silitol, dan sorbitol sebagian besar digolongkan sebagai GMP atau CPPB. B. Pesan kesehatan dan uji laboratorium pada SNI 0169932004 tentang BTP atau bahan tambahan pangan pemanis buatan. Yang pertama, alitam. CCC menyebutkan alitam aman dikonsumsi manusia, sedangkan JECFA merekomendasikan bahwa alitam tidak bersifat karsinogen dan tidak memperlihatkan sifat toksik terhadap organ reproduksi. Yang kedua ada asesulfam K. Beberapa kajian memperlihatkan bahwa asesulfam K tidak dapat dicerna, bersifat non-glikemik dan non-kariogenik, sehingga JECFA menyatakan aman untuk dikonsumsi manusia sebagai pemanis buatan dengan ADI sebanyak 15 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga ada aspartam. Penggunaan aspartam sesuai dengan petunjuk FDA dinilai aman bagi wanita hamil. JECFA mengizinkan aspartam sebagai pemanis buatan dengan ADI sebanyak 50 mg per kilogram berat badan. Lalu ada isomat, laktitol, maltitol, manitol, dan sorbitol termasuk dalam golongan GRAS atau Generally Recognized as Safe, sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan karies gigi, dan tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah bagi penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Lalu ada neotam. Neotam tidak bersifat mutagenik, teratogenik, atau karsinogenik, dan tidak berpengaruh terhadap sistem reproduksi. 9. Sakarin. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sakarin tidak bereaksi dengan DNA, tidak bersifat karsinogenik, tidak menyebabkan karies gigi, dan cocok bagi penderita diabetes. Lalu ada siklamat. Informasi yang dikumpulkan oleh CCC atau Caloric Control Council menyebutkan bahwa konsumsi siklamat tidak menyebabkan kanker dan non-mutagenik. Silitol. Silitol termasuk dalam golongan GRAS sehingga aman dikonsumsi manusia, tidak menyebabkan karies gigi, menurunkan akumulasi plak pada gigi, dan merangsang aliran ludah dalam pembersihan dan pencegahan kerusakan gigi. Lalu ada sukralosa. Sukralosa termasuk dalam golongan GRAS sehingga aman dikonsumsi wanita hamil dan menyusui serta anak-anak segala usia. Sukralosa teruji tidak menyebabkan karies gigi, perubahan genetik, cacat bawaan, dan kanker. Selanjutnya, sukralosa tidak pula berpengaruh terhadap perubahan genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi pria dan wanita, serta terhadap sistem kekebalan. Oleh karena itu, maka sukralosa sangat bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 menurut SNI tahun 2004. Pun kajian masalah di masyarakat, yaitu yang pertama ada kurangnya pengawasan informasi mengenai bahan tambahan pemanis buatan, yang dimana salah satunya ada contoh yaitu sakarin yang cukup tinggi, yaitu sekitar 200 hingga 700 kali sukrosa. Biasanya sakarin digunakan pada penjual minuman jajanan es, yang dimana dapat menambah 30 kali lipat rasa manis. Sakarin sendiri tidak mengalami metabolisme sehingga diekskresikan melalui urin tanpa perubahan kimia. Namun, banyak orang masih mengonsumsi makanan olahan tanpa batasan yang mengandung sakarin.
Sakarin bertanggung jawab terhadap terjadinya kanker kantong kemih. Oleh karena itu, penggunaan sakarin sebagai pemanis buatan perlu dibatasi karena penggunaan sakarin dalam jumlah banyak atau berlebihan akan menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan. Selanjutnya ada pengaplikasian pesan kesehatan yang belum dilaksanakan oleh masyarakat. Penyampaian pesan kesehatan secara menyeluruh memiliki pengaruh yang sangat besar. Penyampaian pesan kesehatan dapat melalui edukasi atau penyuluhan dengan media penyebaran yaitu poster, buklet, leaflet, ataupun lain sebagainya. Selain itu, penyampaian pesan kesehatan sendiri melalui teknologi dengan melalui media massa. Contohnya yaitu video edukasi. Namun, penyampaian pesan kesehatan memiliki keterbatasan yaitu sikap perilaku seseorang dengan kesadaran pentingnya kesehatan bagi individu tersebut. Adapun beberapa masyarakat yang belum terbiasa membaca informasi nilai gizi dan label pangan. Sebenarnya melalui label pangan sendiri diharapkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai dasar pentingnya produk pangan yang akan dikonsumsi, seperti komposisi produk, label halal, cara penanganan produk, tanggal kadaluarsa, takaran persajian, dan kandungan gizi yang terdapat dalam produk pangan tersebut. Namun, kesadaran konsumen dalam membaca label pangan dan kemampuan masyarakat untuk memahami isi label masih sangat rendah. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi makanan kemasan intensitasnya meningkat dikarenakan kesibukan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dalam kajian masalah di masyarakat, adapun kendala penerapan kebijakan. Dalam penerapan kebijakan, terjadi kegagalan ketika tidak mencapai tujuan atau komponen yang ditetapkan dan tidak lagi menerima dukungan masyarakat. Adapun beberapa hal yang membuat masyarakat tidak menerima kebijakan yang ditetapkan, yaitu karena ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi masyarakat, serta secara menyeluruh, ketidaksesuaian dengan sumber daya serta struktur birokrasi, dan penetapan kebijakan yang tidak dikomunikasikan. Untuk materi selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yaitu regulasi ketentuan yang berhubungan dengan bahan tambahan pangan. Yang pertama ada regulasi ketentuan yang digunakan dalam pemanis buatan masuk dalam Permenkes nomor 722 Menkes per 1X IX 88 tentang bahan tambahan makanan dan pedoman label dan termasuk dalam pedoman label bahan makanan. Yang pertama, pada Permenkes pasal 13 disebutkan pada wadah bahan tambahan makanan harus dicantumkan label. Label dan bahan tambahan makanan harus memenuhi ketentuan peraturan Menteri Kesehatan RI tentang label dan periklanan makanan. Selain yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, pada label bahan tambahan makanan harus dicantumkan pula tulisan bahan tambahan makanan atau food additive, nama bahan tambahan makanan khusus untuk perwarna, dicantumkan pula nomor indeksnya, nomor golongan bahan tambahan makanan, nomor pendaftaran produsen, nomor pendaftaran produk untuk tambahan makanan yang harus didaftarkan. Selanjutnya, selain yang dimaksud pada ayat 2 dan 3, pada label bahan tambahan makanan dalam kemasan eceran harus dicantumkan pada takaran penggunaannya. Pada pasal 15 disebutkan makanan yang mengandung bahan tambahan makanan pada labelnya harus dicantumkan nama golongan bahan tambahan makanannya. Yang kedua, selain yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, label makanan yang mengandung bahan tambahan makanan, golongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet warna, dan penguat rasa harus dicantumkan pula nama bahan tambahan makanan dan nomor indeksnya. Selanjutnya, untuk peraturan selanjutnya itu termasuk pada pedoman label bahan makanan pada BPOM 2020. Yang pertama, pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan diberi tanda atau label yaitu mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya, pangan olahan untuk penderita diabetes atau makanan berkalori rendah itu juga diberi label nih agar orang yang mengonsumsi tahu
untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk pangan olahan yang memenuhi ketentuan pangan olahan untuk keperluan diet khusus. Selanjutnya, untuk pangan olahan yang mengandung pemanis buatan aspartam. Disebutkan ditandai di situ ya di labelnya, mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Contoh pencantumannya itu nanti ada di makalahnya. Selanjutnya, untuk pangan olahan yang mengandung poliol juga diberi tanda, yaitu konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Efek laksatif sendiri itu adalah efek yang dapat memicu pengeluaran feses atau tinja dari sistem pencernaan, kayak obat pencahar gitu loh. Dia membuat dorongan agar feses itu keluar gitu. Jadi jangan dikonsumsi berlebihan seperti itu. Jenis BTP yang harus mencantumkan peringatan mengandung poliol dalam peraturan ini adalah golongan pemanis yang mengandung poliol, misalnya maltitol dan xylitol. Selanjutnya, BTP yang diperdagangkan secara eceran. BTP yang diperdagangkan secara eceran wajib dicantumkan keterangan tulisan bahan tambahan pangan, nama golongan BTP, ketiga, nama jenis BTP tersebut apa. Selanjutnya, untuk BTP pemanis alami atau buatan wajib juga dicantumkan keterangan kesetaraan kepanisan jenis pemanis terhadap gula sukrosa. Itu dapat nanti dilihat tabel. Tulisan mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk sediaan BTP pemanis buatan wajib mencantumkan peringatan sesuai ketentuan. Untuk BTP pemanis buatan dalam bentuk tabletop mencantumkan tulisan untuk penderita diabetes atau orang yang membutuhkan makan berkalori rendah. Selanjutnya, untuk penetapan kesetaraan kemanisan terhadap gula sukrosa jenis BTP. Pemanis buatan pada umumnya memiliki rasa manis dengan intensitas yang tinggi dan memiliki profil berbeda jika dibandingkan dengan pemanis alami yang dikenal, yaitu sukrosa. Jadi kesetaraan manisnya tuh lebih tinggi seperti itu. Jadi pemanis buatan yang memiliki karakteristik mendekati sukrosa memiliki penerimaan yang sangat baik bagi konsumen. Dan beberapa di antaranya dapat meningkatkan intensitas vapor pada suatu produk pangan. Penggunaan pemanis juga digunakan untuk alasan kesehatan untuk mengontrol kadar gula darah seseorang. Mungkin saya akan menyebutkan contoh apa saja jenis BTP yang kesetaraan kemanisannya terhadap gula sukrosa itu berapa aja ya. Nah, yang pertama untuk sorbitol itu untuk kesetaraannya dengan gula sukrosa itu 0,5 sampai 0,7, manitol itu sama 0,5 sampai 0,7, isomalt atau isomaltitol itu 0,45 sampai 0,65. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di makalah lagi seperti itu. Adapun kesimpulan, yaitu pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk memberikan rasa manis atau yang dapat membantu meningkatkan toleransi terhadap rasa manis pada makanan dan minuman. Fungsi pemanis antara lain memperbaiki rasa dan aroma, memperbaiki sifat fisik, berfungsi sebagai pengawet, memperbaiki sifat kimia, serta menjadi sumber kalori bagi tubuh. Salah satu pemanis buatan adalah sakarin. Produk pangan dan minuman yang menggunakan sakarin diantaranya adalah minuman ringan, permen, selai, gelatin rendah kalori, dan hasil olahan lainnya tanpa gula. Pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam, salah satunya yaitu sakarin. Meningkatnya peringatan kesehatan akan bahaya konsumsi gula membuat banyak orang beralih menggunakan pemanis buatan yaitu sakarin. Meningkatnya penggunaan pemanis buatan seperti sakarin diduga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebih. Adapun saran keamanan penggunaan pemanis buatan masih menjadi pro dan kontra.
bahkan di negara maju sekalipun. Oleh karena itu, sebaiknya konsumen harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Badan POM berkewajiban untuk mensosialisasikan mengenai aspek keamanan pemanis buatan kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat memiliki dasar pertimbangan yang kuat memilih produk pangan yang aman dikonsumsi. Pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 /MKes/per/9/88 tentang bahan tambahan makanan pasal 13, yaitu pada wadah bahan tambahan makanan harus dicantumkan label, dan label bahan tambahan makanan harus memenuhi ketentuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.